Oke anak-anak, sebelum kita mulai pada proses belajar mengajar kita, langkah baiknya kita berdoa kepada kita kelas untuk membawa kita dalam doa. Oke, kita lanjut. Sebelum ini Bapak mengabsen dulu ya. Mungkin Bapak akan berikan sedikit motivasi kepada anak-anak. Jangan anak-anak berpikir bahwa mungkin ke sekolah bosan, capek, letih. Tanpa anak-anak sadari sekolah ya tempat anak-anak untuk mendapatkan masa depan ke depan yang sangat dibilang ya luar biasa. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu memahami cerpen dan makna serta ide-ide pokok yang terdapat dalam cerpen itu, lalu membuat hal-hal yang diperhatikan dalam membuat cerpen. Sebelum itu Bapak akan membagikan kelompok, yaitu 2 kelompok. Satu kelompok memahami isi cerpen serta ide pokok yang terdapat dalam cerpen itu, dan kelompok yang 2 membuat cerpen. Bapak akan menjelaskan tentang apa itu cerpen. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, kita akan membahas tentang cerpen. Pasti anak-anak pasti akan bertanya, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek dalam bentuk frasi naratif. Di dalam cerpen terdapat beberapa unsur, yaitu di dalam cerpen ini terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat cerpen, yaitu pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan utama dalam cerpen tersebut. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini adalah watak atau sifat dari si tokoh tersebut. Misalkan entah dia itu si tokoh baik atau si tokoh yang jahat. Di alur sendiri terbagi menjadi 3, yaitu alur mundur, alur maju, alur campuran. Alur mundur adalah dimana si tokoh ini menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Yang kedua, alur maju. Alur maju adalah si tokoh ini menceritakan bagaimana kejadian yang akan datang. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran yaitu alur gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi si tokoh ini menceritakan kejadian di masa lampau dan kejadian di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu yang keempat, yaitu latar. Latar yaitu tempat dan waktu terjadinya kejadian tersebut. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana si penulis menempatkan posisi dalam cerpen tersebut. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu bagaimana si penulis menggunakan bahasa tersebut.
apakah dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau ada menggunakan majas. Yang ketujuh, amanat. Amanat itu pesan yang tersirat atau tertulis dalam cerpen tersebut. Baik, dari penjelasan sedikit penjelasan dari Bapak tadi, apakah ada pertanyaan atau sudah mengerti? Kalau sudah, kita akan tugas yang tadi Bapak sudah bagikan, yaitu kelompok 1 membahas tentang mana nih tugasnya ya. Kelompok 1 membahas tentang isi cerpen dan makna serta ide-ide pokok yang terdapat dalam cerpen itu. Yang kelompok 2 membahas tentang membuat cerpen. Minggu depan kita akan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing dan kita akan mengevaluasinya. Ketua kelompok menulis nama-nama setiap anggotanya yang aktif dan yang tidak aktif, ketua kelompok memberi penjelasan atau keterangan di nama-nama setiap nama itu. Sekian pertemuan kita. Kita akan bertemu pada hari yang sama, jam yang sama pada minggu depan.